Selamat malam saudara, perdamaian Amerika Serikat dan Iran di ujung tanduk setelah Iran dengan tegas menolak negosiasi. Sekutu Amerika Serikat, Israel justru menebar ancaman dengan mengatakan siap menyerang Iran jika Washington memberi lampu hijau. Iran mengklaim tidak takut karena masih punya banyak persenjataan yang belum terpakai. Lalu sejauh mana strategi Iran ini mampu melawan kekuatan Israel jika perang kembali meletus? Dari mana pula pasokan rudal Iran yang tidak pernah habis itu? Hari ini, 25 April 2026, saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Drone Israel diduga ditembak jatuh di wilayah Tyre, Lebanon Selatan pada Jumat kemarin. Rekaman ini menunjukkan puing-puing rudal yang berjatuhan dari langit di tengah kepanikan saksi mata. Lokasi dan tanggal rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Hizbullah mengklaim pejuangnya memang menembak jatuh drone milik Israel. Namun, militer Israel tidak membenarkan klaim itu. Israel menuding adanya pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah. Sebelumnya, pasukan Hizbullah meluncurkan sejumlah drone serangan ke fasilitas militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dalam video yang dirilis Al-Manar TV ini, serangan drone kamikaze jenis FPV menyasar kendaraan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Drone itu terbang rendah dan cepat mengikuti pergerakan target dari jarak dekat. Video lain yang dirilis Al-Manar TV hari ini juga menampilkan serangan ke kendaraan militer jenis Humvee milik tentara Israel. Drone milik militan Hizbullah memburu kendaraan Angkatan Darat Israel yang sedang bergerak di kawasan Kantara. Perundingan babak kedua antara Amerika Serikat dan Iran diisyaratkan akan terjadi dalam waktu dekat. Amerika Serikat mengklaim Iran ingin berbicara langsung dengan pihaknya dalam negosiasi yang akan digelar di Islamabad, Pakistan. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut Trump memutuskan mengirimkan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden masalah Timur Tengah, dan Jared Kushner, menantu Donald Trump yang juga penasihat senior Trump. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Klaim Amerika Serikat yang menyebut Iran ingin bertemu empat mata dengan utusan Trump dibantah oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan para delegasi Iran tidak berencana untuk bertemu dengan perwakilan Amerika, namun hanya akan membahas proposal perundingan melalui Pakistan sebagai mediator. Menurut media pemerintah Iran, kunjungan itu akan membahas perkembangan di kawasan regional yang terdampak serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan blokade Selat Hormuz akan diperluas dengan kedatangan kapal induk kedua di Teluk.
Hegseth menambahkan Presiden Donald Trump telah memberi wewenang kepada Angkatan Laut Amerika untuk menghancurkan kapal cepat Iran manapun yang mencoba memasang ranjau di perairan atau mengganggu jalur melalui Selat Hormuz. Hegseth mengatakan Amerika yakin dapat membersihkan ranjau laut apapun yang teridentifikasi. The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. Iran terus menerapkan blokade ketat di Selat Hormuz. Deretan kapal masih menunggu izin Korps Garda Revolusi Iran untuk melintas. Iran menegaskan Selat Hormuz berada dalam kendali mereka dan mencegat kapal-kapal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Iran. این لحظه تنگه هرمز تحت کنترل شدید نیرو دریایی سپاه است و کشتی‌های نظامی و دیگر کشتی‌هایی که با کشورهای متخاصم علیه ایران همکاری دارند اصلا اجازه عبور از تنگه رو ندارند و دیگر کشتی‌های باری بعد از دریافت مجوز از نیرو دریایی سپاه میتونن از تنگه هرمز عبور کنند. Topik lainnya, Saudara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL pada Jumat waktu setempat. Juru bicara Sekjen PBB, Stefan Dujarric, mengatakan Riko meninggal dunia karena luka berat yang dialami akibat ledakan proyektil di pangkalannya di Adhid Al-Qusair, Lebanon pada 29 Maret lalu. Atas peristiwa bertubi-tubi itu, PBB telah meminta kasus ini diselidiki sekaligus menindaklanjuti untuk membawa para pelaku ke hadapan hukum. Serangan terhadap penjaga perdamaian PBB dikategorikan sebagai kejahatan perang oleh hukum internasional. We've requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and where appropriate prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Pemerintah berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan pemulangan jenazah Praka Riko Pramudia dilakukan segera dan penuh penghormatan. Pemerintah Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden itu. Kabar duka kembali datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, Praka Riko Pramudia, gugur setelah hampir sebulan menjalani perawatan intensif di Beirut. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengaku sudah memberikan upaya medis terbaik untuk almarhum. Namun karena luka berat akibat ledakan proyektil, nyawa Riko tak terselamatkan. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Berbagai langkah medis telah diupayakan, namun akibat kondisi luka yang cukup berat, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya, PBB telah merilis hasil penyelidikan awal insiden yang terjadi tanggal 29 dan 30 Maret. Menurut PBB, insiden pada 29 Maret disebabkan oleh tembakan tank Israel.
Sementara insiden pada 30 Maret disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah. As previously shared, preliminary findings of the investigation indicate that a shell fired from an Israeli Merkava tank struck a UNIFIL position, leading to the death of the peacekeepers. Dengan wafatnya Riko, jumlah personel Indonesia yang gugur dalam rangkaian konflik di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya, 3 prajurit yang lebih dulu gugur adalah Praka Farisal Ramadan, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Seluruhnya gugur saat meningkatnya konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Meski pemerintah Indonesia sudah mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh dan akuntabel atas insiden tersebut, keputusan negara untuk tetap mengirim TNI ke wilayah konflik dinilai sebagian pihak perlu dipertimbangkan kembali. Tim Liputan Kompas TV. Diskusi utama kami akan hadir usai jeda, membalas ancaman Israel yang siap menyerang Iran, mengklaim persenjataan mereka masih banyak. Tetap di Kompas TV. Asa perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kian redup. Meski gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika, Iran tegas menolak berunding jika Trump masih paksakan syarat. Di tengah buntunya negosiasi, sekutu AS, Israel, menebar ancaman. Ya, militer Israel menyatakan telah menyisir target-target strategis dan siap menarik pelatuk jika Washington mengizinkan. Meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. Tetapi Iran tak gentar. Mereka mengklaim persenjataannya masih banyak untuk melawan serangan Zionis. Bahkan Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum dimanfaatkan dan memproduksi lebih dari 1.000 jenis senjata di seluruh negeri. Kami kutip dari media Iran Press TV, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Talaynik bilang, kapasitas rudal merupakan hasil dari investasi dan persiapan selama lebih dari 25 tahun di industri pertahanan. Sehingga meskipun beberapa fasilitas mengalami kerusakan, proses produksi dan dukungan tetap berjalan di seluruh wilayah negara ini. Upaya perdamaian Amerika dan Iran kian pelik setelah Hormuz jadi sengketa kedua negara. Militer Amerika Serikat mengusir, menyita bahkan menembak sejumlah kapal tanker yang terafiliasi dengan Iran. Garda Revolusi Iran juga melakukan hal serupa, menangkap kapal-kapal yang terkoneksi dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya di kawasan Hormuz. Israel mengklaim telah menandai titik-titik strategis dan siap kembali menyerang Iran setelah dapat
lampu hijau dari Amerika Serikat. Tapi Iran menyatakan masih punya banyak cadangan rudal. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Pak Agung, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih sudah datang di studio Kompas TV. Sementara lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri. Mbak Aisyah, apa kabar Mbak? Baik, Pak Stifal, selamat malam. Sudah bergabung bersama kami kali ini. Dua-duanya sudah hadir. Kita langsung mainkan saja. Klaim Israel siap serang lagi. Pak Agung, sebetulnya kapasitas alutsista mereka masih mumpuni untuk perang yang sekarang ini mau genap 2 bulan ya? Ya. Jadi Israel itu pesawatnya, dia punya pesawat F-35I sama F-15I Adir. Dia juga punya pesawat F-16, tapi untuk jarak sejauh ini kelihatannya yang paling memenuhi adalah F-15I dan F-35. Nah, cuman masalahnya untuk mengebom sasaran yang dituju itu sebetulnya adalah bunker-bunker nuklir ya. Di Natanz dan Fordo. Kalau Natanz itu adalah pusat pengayaan uranium, kalau di Fordo itu pusat ini produksi uranium. Nah, yang di Fordo ini yang jadi sasaran itu dia memiliki kedalaman ataupun di dalam tanah itu di atas 100 meter. Sedangkan biasanya kalau menghantam sasaran seperti itu menggunakan GBU 57 Massive Ordnance Penetrator yang biasa dijatuhkan pesawat pembom B2 atau B1 ya, B2. Cuman Amerika kan belum memutuskan itu. Nah, Israel pengen itu, cuman masalahnya dia nggak punya pesawat. Jadi masalah dia juga yang lain karena jaraknya 1.500 km dari Israel, dia harus lewat jalur Syria dan Irak yang itu di bawah pengendalian Central Command. Jadi dia harus dapat izin dari Central Command untuk masuk di situ. Nah, Amerika sendiri kan berkepentingan kalau perundingan ini jalan ya. Kalau sudah gagal mungkin kasih lampu hijau pada Iran untuk menyerang. Tapi kalau selama ini masih perundingan berjalan, mungkin Amerika tidak mengizinkan atau tidak akan membiarkan Israel mengganggu ini. Dan juga selain paling Israel menggunakan bom GBU 28 deep throat ya, atau tenggorokan dalam istilahnya, tapi deep throat itu beratnya cuma 2,2 ton dibandingkan dengan GBU 57 yang beratnya 13,3 ton. Nah, kalau dia terbatas saya punya bom yang 2,2 ton, maka pilihan dia adalah multiple shot. Dan multiple shot itu jadi di satu titik dibom kayak di film itu loh. Film Impossible terakhir. Oke. Jadi ngebom, lobang, nanti diisi lagi bom kedua, 3, 4, 5, 6. Itu baru bisa nembus. Tapi tetap susah juga. Kan kedalamannya 100 meter dan itu belum tentu juga tempat itu di situ. Nah, tapi ada masalah kedua yaitu pesawat tanker. Kebanyakan tanker KC-135-nya tuh bermasalah ya, udah nggak bisa digunakan. Nah, sekarang menggunakan KC-46. KC-46 itu pesawat yang lebih baru. Nah, itu butuh Amerika karena praktis Israel sendiri juga terbatas ini tankernya. Jadi butuh tanker. Nah, jadi serangan daripada Israel kalau mungkin tuh pasti atas pengetahuan atau seizin. Dan kalaupun dia punya ide untuk serangan inisiatif ya, unilateral istilahnya, itu ya nggak bisa pada fase ini. Namun ya itu dikerjakan. Dan dia kalau menyerang target lain, sudah tidak banyak target yang bisa dihancurkan karena kebanyakan target yang itu sudah habis. Jadi pilihannya Israel ya hanya menyerang reaktor nuklir ini untuk menghancurkan yang kemarin sudah dihancurkan tapi masih belum dihancurkan. Oke. Nah, Mbak Aisyah, tapi satu lagi yang kita juga perlu cermati, Israel ini akan menyerang kalau dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Lampu hijau ini konteksnya kode-kode semacam apa yang ditunggu Israel sebetulnya, Mbak? Ya, kita lihat di sini sebenarnya kan Amerika Serikat ini masih tetap berusaha untuk menarik konflik ini ke jalur perundingan ya, karena Amerika Serikat juga tahu bahwa ketika konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka Amerika Serikat akan semakin dirugikan. Karena di satu sisi memang Amerika Serikat ini selalu mengklaim bahwa Amerika ini unggul secara taktik, dan betul secara taktis memang Amerika Serikat ini memiliki air superiority meskipun akhirnya di-challenge ya oleh Iran.
Lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya dari segi angkatan laut ya Amerika Serikat juga lebih unggul dan lebih besar gitu. Nah, akan tetapi kan sepertinya kita lihat di sini bahwa ya tekanan dari segi ekonomi dan kemudian dari segi politik yang dihasilkan dari penutupan Selat Hormuz ini sebenarnya dampaknya juga sangat signifikan bagi Amerika Serikat, khususnya karena ada pengaruh ya terhadap kemudian sentimen masyarakat Amerika Serikat terhadap Partai Republik gitu ya, ditambah lagi kemudian harga-harga energi dan bahan pangan yang semakin naik. Nah, Amerika Serikat sekarang seperti yang diinginkan adalah berusaha untuk melakukan coercive diplomacy. Jadi ini sebenarnya belum berubah dari kemudian beberapa minggu yang lalu ya strateginya untuk bisa melakukan eskalasi dalam titik tertentu yang masih terkontrol untuk bisa menarik dan menyeret Iran ke meja perundingan. Nah, saya rasa sebenarnya Amerika Serikat ini tidak mau Israel melakukan sabotase terhadap apa yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, kemudian Amerika Serikat memberikan kemudian aba-aba nih terhadap Israel. Di titik apa kemudian Israel bisa melanjutkan serangannya, ya? Karena Amerika tidak mau nih Israel di dalam kemudian ritme peperangan yang harusnya ditentukan oleh Amerika Serikat, tiba-tiba Israel melakukan serangan unilateral. Walaupun bisa saja mereka bandel ya, Pak. Betul. Karena dari awal memang yang diinginkan Israel adalah perangnya tetap berlanjut gitu. Jadi sebenarnya di sini kita lihat memang ada sedikit perpecahan di antara Amerika Serikat dan Israel juga gitu. Karena di awal kita lihat yang menjadi main proponen dari peperangan ini kan sebenarnya Israel. Dan itu sudah disebutkan sebenarnya dari hampir 40 tahun yang lalu ya, bahwa Israel ini memang ada niat untuk menyerang Iran. Nah, ditambah kemudian lobby-lobby dari Benjamin Netanyahu ini sudah terjadi sejak masa Presiden Obama. Tapi ketika Obama tegas mengatakan bahwa Obama mau mengambil jalur diplomasi untuk bisa ya meredam ancaman dari Iran gitu. Nah, sementara di Trump 2.0 kita lihat bahwa lobby dari Israel ini akhirnya berhasil. Kita nggak tahu apa hasilnya, alasannya ya kenapa kemudian itu bisa berhasil. Nah, satu hal yang kemudian perlu kita soroti di sini, meskipun Amerika Serikat sekarang sudah ngos-ngosan, tetapi masih ada kepentingan Israel untuk melanjutkan pertempurannya. Makanya kemarin kita lihat sebenarnya secara diplomasi ya Israel ini juga berusaha untuk mengikuti keinginannya Amerika Serikat. Tetapi kan terkait apakah kemudian gencatan senjata misalnya Lebanon dan Israel kemarin dilaksanakan atau tidak, ternyata nyatanya Israel juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana ini constituting gitu ya, pelanggaran yang bisa saja membuat negosiasi di antara Amerika Serikat dan Iran menjadi batal dan pada akhirnya lebih merugikan Amerika Serikat dibandingkan dengan Iran itu sendiri. Jadi saya rasa di sini Amerika Serikat berusaha untuk ya coordinating to some extent dengan Benjamin Netanyahu agar apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Amerika Serikat itu jadinya tidak kontraproduktif. Oke. Nah, satu hal lagi direspon oleh Iran juga nih Pak Agung, bahwa mereka siap menyerang dengan sisa persenjataan mereka. Bahkan ada klaim mereka sudah nabung rudal 25 tahun. Bisakah kita percaya sepenuhnya dan emang bisa nabung rudal 25 tahun Pak? New York Times mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Iran tuh masih punya 70% persediaan rudal. Iran itu sanggup memproduksi rudal itu sekitar 100-150 rudal sebulan. Pada saat yang sama, Amerika kalau dia memproduksi rudal, contohnya seperti rudal Tomahawk itu cuma 100-200 rudal setahun. Kemudian untuk Patriot cuma 300 setahun. Jadi untuk dan nyatanya rata-rata rudal Amerika tinggal 50%, dan rudalnya Tomahawk itu yang dari kapal ditembak itu cuma sudah dihabis 30%, tinggal 70%. Nah, yang terjadi masalah adalah Amerika itu punya 4 hotspot. Satu di Middle East, Timur Tengah, satu negara Amerika sendiri untuk bela negara, atau di Amerika Latin lah ya. Kemudian yang ketiga di Eropa, keempat di timur jauh di Korea, Cina, Taiwan itu ya. Itu membutuhkan 100% rudal untuk siap. Masalahnya 50% rudal itu sudah habis di Timur Tengah dalam waktu 5 minggu. Lah apa sekarang dia mau habis-habisan lagi rudalnya? Nah, kalau Israel dia percaya diri aja, kenapa dia udah ditambah lagi, rakyatnya mungkin ditambah sama Amerika, ditambah dia siap gini. Karena bagi dia lebih bagus perang ini berlanjut sehingga bisa lebih menghancurkan Iran atau membuat Iran tidak ada sanksi ekonomi dilepas.
Dia nggak peduli itu nanti ekonominya Amerika hancur segala macam dan mengakibatkan Donald Trump turun, nggak peduli. Karena yang penting sampai Donald Trump mau lolos pemilu salah atau tidak lolos, yang penting tetap tidak ada perdamaian dan sampai nanti diganti Donald Trump dengan fans atau siapapun, nanti yang penting perangnya lanjut terus. Oke, berarti kalau kemudian kondisi seperti ini Mbak Aisyah, posisinya Iran benar-benar bisa membalas kalau kemudian Israel akan melakukan serangan itu ke Iran balik atau malah kebalikannya. Tapi jawabannya nanti, kita jeda dulu ya, tetap di Kompas TV. Mbak Aisyah, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalau kemudian Iran bilang mereka sudah punya cadangan persenjataan masih lengkap, masih ada sisanya buat melawan Israel, jadi posisinya imbang atau malah kebalikannya nih Mbak? Ya, kita kira sebenarnya Iran ini dari awal memang sudah mempersiapkan ya peperangan ini sejak 20 tahun yang lalu gitu. Dan bahkan Iran ini juga menyatakan kalau misalnya dia kan belajar sebenarnya dari PLO ya, dari Yasser Arafat, kalau misalnya ada strategi yang bisa dipergunakan untuk bisa melawan pihak yang lebih besar, khususnya adalah pihak negara demokrasi ya atau negara-negara barat gitu ya. Nah, yang digunakan Iran selama ini itu bukan sebenarnya dominasi di medan tempur secara face to face, tetapi apa yang kemudian dikembangkan Iran adalah strategi untuk bisa tetap bertahan, melakukan retaliasi ya, tetapi juga kemudian membangun resiliensi di antara masyarakat sipilnya gitu ya. Jadi meskipun Amerika Serikat sekarang melakukan blokade dan kemudian juga diiringi dengan serangan-serangan udara gitu ya, kita bisa expect sebenarnya masyarakat Iran ini akan tetap bertahan gitu ke depannya gitu. Nah, blokade sendiri kan memiliki jangka waktu sekitar 2-6 bulan untuk bisa ya take effect gitu. Tetapi kemudian kita lihat di sini pertanyaannya adalah apakah kemudian Amerika Serikat punya waktu 6 bulan gitu ya. Dan kemudian Israel sendiri apakah mereka punya kemampuan untuk bisa ya menghancurkan Iran gitu secara serangan siege warfare, dan saya rasa tidak gitu. Karena tadi sekali lagi sudah disebutkan juga sama Pak Agung bahwa ada persenjataan Iran yang sebenarnya ditaruh di bawah tanah sehingga sulit untuk sebenarnya dijangkau gitu. Nah, kan kita lihat sebenarnya sekarang juga Iran ini sudah berusaha untuk mengirimkan Arakci ya ke Islamabad pada hari ini gitu. Tetapi kita lihat jelas dia untuk prasyaratnya harus dibuka dulu blokade yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Kalau misalnya tetap ada force untuk kemudian bisa melakukan perundingan atau negosiasi, Iran tidak akan mau berbicara, dan itu hanya merupakan sebenarnya sebuah rangkaian perjalanan Arakci ke negara-negara yang mungkin bisa jadi mediator ya, dan kemudian jadi garantor terhadap negosiasi ini. Khususnya adalah ke Oman dan kemudian ke Rusia gitu. Nah, ini kan kita melihatnya ini cukup menarik karena Amerika Serikat sepertinya ini sekarang sudah terburu-buru untuk kemudian bisa merayu kembali Iran untuk bisa melakukan negosiasi, karena seperti yang kita tahu setelah berita Arakci ini ya sampai ke Islamabad gitu ya, ini langsung ternyata Trump mengirimkan Witkoff dan Kushner untuk terbang ke Pakistan gitu. Jadi saya rasa di sini kalau ditanyakan apakah kemudian Iran punya resiliensi untuk bertahan, yes, karena memang ya strateginya itu dirancang untuk kemudian bisa bertahan di dalam perang jangka panjang, bukan perang-perang yang sifatnya adalah quick win. Anda sepakat juga Pak Agung bahwa itu maksud dari pesan yang mau dibawa Iran dengan menyatakan bahwa persenjataan mereka masih lengkap, atau ada makna lain di balik itu? Dia nggak usah bilang, tetapi dia bocorin ke New York Times, dan New York Times itu sudah langsung punya pengaruh di media barat ya, dan itu. Dan yang penting, selain itu saya perlu ditambahkan 70% rudalnya masih utuh, dan itu lagi produksi terus dengan kemampuan produksi sebulan itu 100. Drone-nya lebih mengerikan, 100 drone itu seminggu. Orang bilang, wow, ini ngarang saja, Pak Agung ini ngarang, nggak benar. Loh, sebelum perang itu 5.000 loh sebulan. Nah sekarang kalau dia sebulan seminggu bisa 500 kan masuk hitungan. Kenapa kok bisa gitu? Ya bisa kan. Drone-nya itu kan cuman badan luarnya berupa dimolding, berupa fiber, ditempel, tinggal pasang mesin, tinggal pasang komputer. Sebagai orang yang biasa menekunin drone di Indonesia, saya adalah bagian daripada UAV Drone Federasi Airsport Indonesia. Saya tahu betul itu tidak sulit bila sudah disiapkan. Kita bisa siapkan ratusan molding badannya drone, kemudian kita masukkan mesinnya, kita masukkan ini. Itu adalah hal yang apalagi dia sudah sampai level industri, karena yang mengekspor drone Geran ke Rusia kan Iran.
Itu dia ngirim sampai 30.000 drone loh. Lah sekarang kalau dia produksi cuman 500 drone seminggu itu kan hal yang sehari 100 itu biasa. Oh dia udah tinggal cetak pasang. Dan kemarin malah yang selama gencatan senjata patut dibuka itu Cina sudah mengirim bukan mesin yang propeller loh, mengirim microjet loh. Jadi drone Shahed-nya drone Shahed 238 yang lebih kencang yang speednya 500 km per jam. Jadi lebih mengerikan lah. Seperti kalau kemudian saya compare begini, karena kan posisi 3 kapal induk AS juga sudah mulai merapat ke Timur Tengah. Dengan niat Israel akan menyerang Iran ini, apakah dengan seketika Israel akan diuntungkan posisinya, Pak? Israel tuh tidak merasa diuntungkan kalau selama itu datang nggak ngapain gitu loh. Jadi ada 3 kapal induk ya. Pertama kapal induk Abraham Lincoln nongkrong di Laut Arab, di lepas Tel Oman. Kemudian USS Gerald Ford berada di Laut Merah, ditemani sama kapal induk marinir Bataan namanya. Boxer. Nah terus yang di kapal induk USS satu lagi George H.W. Bush. Bush ya, George W. Bush itu ada di Samudra India, itu datang dari selatan. Nah, 2 kapal induk marinir lainnya, satu adalah dari USS Tripoli itu berada di sebelah barat Laut Arab untuk di jalur pelayaran itu, dan US Bataan nunggu di jalur timur. Nah, itu yang nangkepin kapal-kapal itu. Nah, itu menambah jumlah kekuatan udara pesawat fighter di seluruh kapal induk itu. Itu total jumlahnya 200 pesawat. Terdiri dari F-35 C, F-35B, sama F-35 sama F-18 EF. Sama pesawat F-18 yang untuk serangan elektronik. Itu cukup besar. Cuman masalahnya sekarang mereka mau nyerang apa lagi? Mau nyerang balik, nyerang di Teheran segala macam target-target itu. Itu kan tetap nggak ada perubahan apa hubungannya. Nah sekarang dia rencana ya menyerang di Hormuz, pertahanan Iran. Nah masalahnya kalau dia nyerang pertahanan Iran itu biasanya nyerang pakai jarak jauh dengan rudal, Tomahawk dan segala macam. Itu udah tipis. Sekarang dia menyerang pesawat kapal induk, pesawat dari kapal induk, pesawat tempur itu. Ya targetnya bisa, tapi targetnya mana itu di balik tebing-tebing. Nah yang sekarang perintah Trump menghancurkan kapal cepat. Kalau kapal cepat itu nggak bisa pakai dari ketinggian tinggi, pasti dia terbang rendah menggunakan rudal EJM-65 Maverick. Saya pernah nembakin tuh EJM-65 Maverick, saya tahu itu jaraknya sekitar 20 kilo ya, siang hari atau malam hari, atau menggunakan helikopter dengan roket yang 11 km. Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak, resiko. Karena apa? Begitu dia terbang di bawah, maka resiko dia dihantam sama rudal anti serangan udara yang bisa jaraknya 50 km, 200 km. Iran punya itu. Nah, bagaimana? Mereka nggak, meskipun stealth ya, tetapi kan Iran juga punya rudal inframerah yang tidak peduli, nggak kelihatan radar, dia kelihatan di inframerah kan. Apalagi kapal-kapal cepat itu juga bawa rudal anti kapal dan juga bawa rudal anti udara. Jadi mereka berhadapan dengan ya cari gara-gara. Nyatanya kan F-15E sama A-10 Thunderbolt jatuh tuh di mana pada saat mau cerita membebaskan ada yang jatuh ditembak pembebasan itu. Nah itu kan terjebak karena begitu berani terbang di bawah, karena keunggulan udara di bawah 15.000 kaki sekarang dipegang sama Iran. Iran punya keunggulan geografis di sini ya. Geografis dan keunggulan udara karena dia nggak ada yang berani terbang rendah sekarang. Apalagi pesawatnya relatif pelan kayak A-10 atau F-18, kalau mau ngejar-ngejar gitu itu resiko besar itu. Kalau kemudian potensi eskalasinya makin pecah di sini, Mbak Aisyah, Anda melihat bahwa eskalasinya akan hanya terfokus ke Iran saja atau malah makin meluas satu kawasan? Boleh dibuka dulu audionya, sorry Mbak. Oke, mohon maaf. Nah, Jadi begini, sekarang sebenarnya kita bicara tentang ini ya, kemungkinan terkait perundingan dulu nih. Sebenarnya kan sekarang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah perundingannya tidak berjalan sama sekali, dan ini status ceasefire sementara ini akan berlangsung ya, meskipun satu arah ya dalam jangka waktu yang panjang dengan low intensity conflict. Yang kedua adalah AS menurunkan egonya, tetapi Iran kalah ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah AS menurunkan egonya tapi Iran menang, lalu kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, dan yang keempat adalah sebenarnya ini diplomasi yang terus berjalan, bahwa AS ini di balik layar sebenarnya masih terus melakukan diplomasi secara backdoor gitu ya. Jadi AS ini sebenarnya sekarang menginginkan salah satu strategic purpose-nya ini bisa tercapai gitu ya, apa yang disebutkan oleh pidato awal Trump ini, at the very least satu saja itu bisa dipenuhi oleh Iran gitu. Jadi setidaknya legacy yang bisa diinginkan oleh Trump gitu ya, itu bisa
didapatkan oleh Amerika Serikat, seolah-olah ya Amerika Serikat ini mendapatkan victory di sana. Nah, tetapi kan ini sulit untuk dicapai karena Iran ini pada akhirnya menginginkan sebenarnya aspek yang lebih jauh, yaitu bukan Iran yang sebenarnya mengalami pergantian rezim, tetapi kemudian Iran ini menginginkan Amerika Serikat ini terus-menerus mengalami ya sakit tadi ya secara ekonomi maupun politik sehingga pemerintahan Donald Trump ini bisa digoyang dari dalam gitu. Nah, kita punya threshold ada beberapa nih di dalam konflik ini. Nah, yang pertama ini adalah sebenarnya penutupan dari Selat Hormuz ya oleh Amerika Serikat. Jadi ada blokade, itu sudah dilakukan. Yang kedua adalah respon dari Iran ya untuk melakukan penutupan Selat Hormuz secara total. Itu juga sudah dilakukan. Respon ketiga, threshold ketiga ini adalah di mana kemudian konfliknya ini akan menyebar. Karena penutupan dari Selat Hormuz secara total ini tidak hanya sebenarnya berbahaya untuk Amerika Serikat ya, tetapi juga kemudian ini kita bicara tentang kepentingan China yang terganggu ya, lalu kemudian kita bicara tentang kepentingan negara-negara lain di level global, juga kemudian di sini ada axis of resistance yang selama sebenarnya belum diaktifasi secara penuh gitu. Meskipun kita sudah mendengar Hizbullah ini kan sudah bertempur sebenarnya dengan Israel, lalu kemudian ada serangan-serangan kecil dari Houthi ya di Yemen gitu. Tetapi sebenarnya ini belum melakukan ya serangan secara penuh gitu. Jadi kita bisa expect kalau perang ini berkepanjangan dan kalaupun misalnya Iran nanti terdampak secara ekonomi dari blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, maka kita akan bisa ya mengharapkan sebenarnya di masa depan ini konfliknya akan semakin melebar juga gitu ya. Jadi sebenarnya konfliknya kemungkinan besar kalaupun misalnya tidak bisa bertemu di meja perundingan ya, pasti ini akan terpaksa harus berlangsung dalam jangka panjang dan kemudian ini akan berakhir dari segi taktikal dan dari segi strategis. Tapi dari segi legitimasi AS ini bisa dibilang tidak lagi sebagai pengendalinya di sini, begitu Mbak? Saya kira di sini sebenarnya Amerika Serikat ya itu awalnya berusaha sangat desperately untuk bisa mendapatkan leverage. Makanya kemudian ini kan blokade yang sebenarnya dilakukan secara ilegal ini diterapkan oleh Amerika Serikat gitu ya. Meskipun Amerika Serikat juga tahu ini kan kontraproduktif dengan strategi mereka di awal karena ini akan mengganggu harga stabilitas energi dan minyak global gitu ya. Nah, tetapi kita lihat di sini Amerika Serikat ini yang dicari adalah leverage sebenarnya karena dia paham betul kalau dia turun ke meja perundingan sekarang dengan Iran, yang terjadi adalah Iran ini tidak akan mau bernegosiasi dan akan tetap menetapkan red line yang kuat seperti di negosiasi pertama. Oleh karena itu AS ini berusaha untuk mendapatkan strategic lead ya, jadi dia berusaha untuk mencari cara agar dia bisa memiliki keunggulan dalam bernegosiasi dengan Iran gitu. Meskipun ya kita tahu bahwa sampai saat ini sebenarnya Iran pun ya menginginkan hal yang sama. Pete Hegseth juga nih Pak Agung sudah menyatakan bahwa akan memperluas areanya sampai mengitari wilayah bahkan keluar Iran, keluar kawasan Timur Tengah. Ini efeknya akan bagaimana dan bagaimana dunia akan merespon itu? Global hegemon global berhadapan dengan hegemon lokal atau regional. Iran sekarang otomatis sudah menjadi hegemon regional karena dia berhasil menangkis serangan apapun dan dia berhasil eksis, tetap hidup. Suka nggak suka dia adalah hegemon regional. Di mana yang lain nggak berdaya dia megang. Hegemon regional mau megang 20% minyak dunia tergantung sama dia. Sedangkan sekarang menekan secara global. Masalahnya apakah tekanan global menyerang di mana-mana, menyetop di mana itu akan membuat minyak keluar? Karena hidupnya dari pemerintah Trump ini tergantung nanti keluar itu minyak itu keluar lagi, atau komoditi lain lagi sehingga inflasi turun. Kuncinya cuma satu. Jadi Amerika itu harus sadar bahwa dia sebagai unipolar, adidaya satu-satunya di dunia sudah berakhir. Dia udah tahu ada China dan Rusia. Tetapi dengan kebodohannya sendiri melakukan serangan yang tidak penuh strategi ini mengakibatkan timbul adidaya regional yang namanya Iran pada saat dia berhasil menangkis Amerika dan Iran. Adidaya itu bukan soal dia berapa banyak punya hulu ledak nuklir, tapi berapa besar influence-nya di dunia dan influence-nya daerah itu. Iran tuh besar sekali loh influence-nya sekarang. Di mana orang datang menghadap dia naik gengsinya, naik levelnya. Dunia kan bukan hanya soal berapa banyak punya barang, berapa punya uang, tapi berapa berwibawanya negara ini. Nah, Iran wibawanya naik. Nah, sekarang dengan itu ya Amerika harus tahu. Ya mungkin enggak Iran dapat 100% enggak, tapi yang jelas Iran pasti harus lebih banyak dari Amerika. Menurut saya di bawah tangan kan di perundingan, tapi menurut saya yang penting Amerika tuh nggak kelihatan kalah gitu ya sekarang. Praktisnya dia kalah, gimana nggak kalah?
Epic Fury gagal, nggak tercapai tujuannya. Ya, tapi pihak orang-orang pendukung Amerika bilang kan, wah ini sudah mati semua, ini apa itu kan kalah. Ya kalah kamu kalau, tapi nyatanya si Irannya nggak nyerah, nggak apa. Ya mau kamu ribut bilang dia kalah, nyatanya nggak nyerah terus kamu mau apa kan nggak bisa. Sama juga orang Amerika modelnya begitu. Nyatanya nggak menyerah, akhirnya Epic Fury gagal. Nah apa yang dicari ke sekarang adalah bagaimana bisa tercapai kesepakatan agar satu uraniumnya itu bagaimana nanti diserahkan negara ketiga, terus nanti mulai moratoriumnya berapa 10 tahun atau berapa, pasti akan dealnya itu karena Iran sudah pernah setuju dengan deal itu sebelumnya. Oke, gitu. Pak Agung terima kasih sudah mau datang ke studio. Mbak Aisyah terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Informasi lain di Sapa Indonesia Malam usai jeda, sebuah motor gede terbakar di Denpasar, Bali. Tetap di Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Sebuah motor gede alias moge terbakar di Denpasar, Bali. Peristiwa sempat direkam warga hingga videonya viral di media sosial. Peristiwa bermula saat sang pemilik motor bersama rekannya hendak melakukan riding atau berkendara. Namun, saat mesin motor dipanaskan, tiba-tiba muncul api hingga membakar motor itu. Pemilik dibantu warga berupaya memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran dan air keran. Dari hasil pemeriksaan, polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada instalasi kendaraan yang merembet ke tangki bahan bakar. Tidak ada korban jiwa, namun moge jenis Harley Davidson ini rusak cukup parah. Pemilik atau korban yang berasal dari Ubud bersama rekannya hendak menggunakan sepeda motor Harley tersebut. Namun saat dipanaskan tiba-tiba muncul api yang membakar sepeda motor tersebut sehingga api itu tidak bisa dipadamkan karena terlalu cepat. Penyebab kebakaran Harley itu konsleting yang sampai saat ini masih dicek dulu oleh pemiliknya apakah penyebabnya itu karena ada kabel putus dan lain sebagainya. Para jamaah calon haji punya cara unik agar koper mereka tidak tertukar satu sama lain. Mereka memasang pernak-pernik warna-warni agar koper mereka lebih mudah dikenali. Para calon haji embarkasi Surabaya memasang ornamen seperti boneka, pita warna-warni, foto hingga gantungan kunci unik di koper sampai tas lempangnya. Cara ini dilakukan sebab koper para jamaah calon haji berukuran dan berwarna seragam. Sehingga para jamaah tidak jarang sulit mengenali barang bawaan mereka meski sudah dilengkapi identitas. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya juga tidak memberi aturan khusus terkait ukuran dan bentuk penanda koper jamaah. Sekarang lebih monggo bebas sekarang karena hanya satu syarikat. Kalau kemarin kan ada 8 syarikat. Itu mau ditandai apa aja. Sama penerbangan boleh. Tidak ada. Jadi nggak ada dimensi besar atau kecilnya nggak ada. Tidak boleh seperti gunting dan tidak boleh masuk. Gunting terus minyak cairan berapa mili di bawah 100 mili boleh masuk tapi di atas 100 mili tidak boleh. Jelang keberangkatan, petugas terus memeriksa kesehatan jamaah calon haji dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan. Petugas mengungkap mayoritas jamaah layak terbang sambil tetap mengingatkan risiko tinggi dehidrasi akibat suhu ekstrem. Hingga saat ini embarkasi Palembang sudah memberangkatkan 1.327 jamaah dari 3 kloter asal Sumatera Selatan. Hampir 96% itu mempunyai risiko. Cuacanya cukup panas, di atas 40 derajat Celcius. Kita rekomendasikan atau kita sarankan untuk konsumsi air putih. Air putih ya, harus air putih. Air minumnya air putih, jangan air yang berwarna atau yang manis. Itu minimal 8 gelas sampai dengan 10 gelas setiap harinya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.
Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Selamat menikmati malam minggu. Saya Tifa Salesa, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.